Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 11 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Arab Saudi tengah bikin heboh dunia wisata karena di sana ada satu pantai yang pengunjungnya diperbolehkan mengenakan pakaian renang biasa dan bahkan bikini. Padahal kita tahu bersama bahwa Arab Saudi tergolong masih konservatif. Pantai itu adalah Pur Beach yang terletak di dekat Jeddah. Pantai itu merupakan bagian dari Lagoon Preserve King Abdul Economic City. Maksud kami King Abdullah Economic City atau KX. Pantai ini terletak sekitar 125 km arah utara Jeddah. Di sini, warga Arab dan turis asing bisa bebas mendengarkan musik, berdansa dengan harga tiket sebesar 300 rial Saudi atau sekitar 1,1 juta rupiah per orangnya. Tidak ada pemisahan berdasarkan jenis kelamin, pria dan wanita pun bisa bebas bergandengan di pantai yang memiliki tulisan Arab Saudi dalam bahasa Inggris jika dilihat dari atas itu. Selain Pur Beach, ada juga pantai semacamnya yang dikelola secara resmi dan dengan modal yang besar. Namanya adalah Durrah Beach yang berlokasi di Jeddah. Sementara pantai-pantai umum dikelola badan usaha, sedangkan pantai yang disewakan privat aturannya sesuai dengan kebijakan perorangan. Nah, pemirsa, bagaimanakah transformasi budaya Arab saat ini? Apakah dampak dari sekularisasi Arab Saudi? Dan bagaimana pula peran Barat untuk membentuk budaya liberal di dunia Muslim, termasuk di Timur Tengah? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Bung Budi Mulyana. Maksud kami, Bung Budi Mulyana, selaku pengamat hubungan internasional. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya nih, Bung Budi? Sehat, Bung? Alhamdulillah, walaupun suasana terus hujan di Bandung nih. Baik, Bung, langsung saja mencermati dan melihat dari perkembangan yang ada di Arab Saudi ini. Kan kita lihat bahwasanya keinginan dari sang pangeran Arab Saudi, yakni Muhammad bin Salman, yang ingin melakukan reformasi visi 2030, artinya ini membuat masyarakat lebih liberal ya ketimbang Saudi beberapa dekade silam ini. Lalu menurut kacamata Anda ini, bagaimana transformasi Arab Saudi saat ini? Apakah perubahan ini ya, ini apa saja kira-kira perubahan yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Salman ini? Ya, memang mencermati visi 2030 ya, yang dicanangkan di Arab Saudi sejak 2016 lalu. Ini masih meraba-raba sebenarnya arah dari visi 2030 ini apa gitu. Kalau secara konsepsional sebenarnya ini kan ada keinginan dari Arab Saudi itu tidak lagi menggantungkan negaranya itu terhadap potensi tradisional mereka, minyak dan gas gitu ya. Setidaknya ada 3 pilar sebenarnya dalam visi 2030 ini. Pertama, ada keinginan untuk menjadikan Arab Saudi ini sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Kemudian yang kedua adalah ada keinginan untuk melakukan determinasi sebagai kekuatan investasi global. Dan yang ketiga, Arab ini ingin menempatkan posisinya sebagai perantara dari 3 benua, karena ada di posisi itu Asia, Eropa, dan Afrika gitu. Ini adalah visi besar dari Arab Saudi. Cuman kan ketika diterjemahkan dalam tataran yang sifatnya implementatif ya, walaupun tadi goals-nya itu di 2030, tapi
sejak 2016 dan sekarang sudah perlahan dijalankan, didapati ternyata ada langkah-langkah yang justru menjadikan positioning Arab Saudi ini berubah dibandingkan dengan posisi Arab Saudi yang dinilai konservatif sebelumnya, gitu. Terutama dalam penerapan aturan-aturan yang terkait dengan hukum Islam, misalkan. Tadi misalkan dalam pengantar yang disebutkan bagaimana kemudian dibukanya pantai yang di situ boleh membuka aurat, gitu ya. Kemudian juga yang juga sempat menghebohkan adanya konser musik, gitu. Seolah-olah menerjemahkan visi 2030 ini dinilai yang terjadi itu adalah proses westernisasi. Menjadi pertanyaan besar, sebenarnya visi 2030 ini membuat Arab sebagai mercusuar dengan identitas Arab dan Islam, atau justru Arab menjadi berubah, gitu ya, sebagaimana negara-negara Eropa, karena justru yang diterapkan adalah nilai-nilai global yang sekarang ini dimunculkan oleh Eropa, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kritisasi kita terhadap visi 2030 yang dicanangkan di Arab Saudi. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Kalau kita lihat juga ini Arab Saudi saat ini juga mulai melakukan modernisasi dari sejumlah peraturan ini, terutama modernisasi peraturan untuk wanita ini. Nah, kalau menurut Anda ini, apa dampak dari modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi saat itu kepada masyarakat Arab sendiri ini? Ya, itu yang kemudian tadi saya singgung, bahwa visi 2030 ini diterjemahkannya adalah justru nilai-nilai Barat yang terus bisa kita sebut dipaksakan, gitu ya, terhadap Arab Saudi, yang justru dia itu adalah kita bisa sebut sebagai simbol dari Islam, karena disitulah pusat peradaban Islam, heritage umat Islam, ya, ada tanah suci umat Islam di sana, dan di mana umat Islam melakukan ziarah ke tanah suci di sana, gitu. Sehingga identitas Islam itu melekat di Arab Saudi. Nah, cuman dengan visi 2030 yang kemudian diterjemahkan dalam pergeseran peraturan yang terjadi di Arab Saudi, kok arahnya itu menuju ke nilai-nilai Barat, gitu. Bukan kemudian menguatkan nilai-nilai Islam yang justru di situ adalah hadir rahmatan lil alaminnya, gitu ya. Contoh tadi misalkan disinggung terkait dengan pengaturan terhadap wanita. Islam kan sebenarnya sudah punya aturan yang khas terkait dengan pengaturan wanita, mulai terkait dengan masalah pakaian, gitu ya, pergaulan, keharusan kita menjaga kehormatan wanita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi justru yang sekarang dimunculkan, wanita itu diperlakukan seperti Barat memperlakukan wanita, gitu, yang saya menilainya ini jauh dari nilai-nilai kehormatannya sebagai seorang wanita, gitu. Walaupun memang di satu sisi memang secara mazhabi Arab Saudi mungkin dianggap ada beberapa pengaturan wanita yang konservatif, misalkan terkait misalkan kebolehan wanita untuk menyetir, ya. Nah, ini kan ya mungkin bisa diperdebatkan lah terkait dengan hal ini. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya fundamental, misalkan kebolehan wanita untuk membuka auratnya di tempat umum, ini kan saya pikir sudah menabrak, ya, aturan-aturan Islam yang sangat fundamental semacam itu. Terlebih juga misalkan terkait dengan pengaturan mahram, ya, yang semakin dilonggarkan. Nah, ini juga suatu hal yang sudah menabrak hal-hal yang sifatnya fundamental, gitu. Ya tadi makanya kemudian kritisasinya adalah kok modernisasi yang dilakukan dengan alasan visi 2030 ini seolah-olah malah menjadikan Arab Saudi ini semakin kental dengan budaya Barat. Itu, Bung. Ya, baik Bung. Kalau kita lihat, kalau
sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, ini kan berarti menunjukkan bahwa ada perkawinan kuat ya antara liberalisasi, kemudian kapitalisasi dan moderasi Islam yang tentu akan membawa dampak cara beragama masyarakat Arab dan juga dunia Muslim. Nah, apakah ini juga adalah sebuah indikasi bahwa ini merupakan salah satu indikasi dari keberhasilan perang pemikiran dan budaya yang dilakukan oleh Barat di negeri kaum muslimin ini, Bung Budi? Ya, alasan ekonomi ya, sehingga akhirnya melonggarkan hal-hal yang sifatnya prinsipil dari Islam, ini saya pikir berulang ya. Seolah-olah modernisasi itu bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Padahal justru Islamlah yang kalau dijalankan secara benar, secara kafah, dia yang membawa peradaban umat manusia menuju kemajuan ya, atau menuju modernisasi gitu. Sedangkan modernisasi yang diusung oleh Barat dibangun oleh prinsip-prinsip sekularisme yang menjauhkan dari nilai-nilai agama gitu. Nah, ini yang menurut saya buah ya dari perbenturan secara global, bagaimana nilai-nilai Barat ini yang dia berusaha menjauhkan dari nilai-nilai agama pasti akan terus berbenturan dengan nilai-nilai Islam yang justru dia mengintegrasikan agama itu dengan kehidupan. Sekularisme itu kan fasludin dan memisahkan agama dari kehidupan. Sedangkan Islam dia justru majul maddah ruh ya, menyatukan materi itu dengan nilai-nilai spiritualisme. Maka disinilah ya kalau kita bisa sebut keberhasilan Barat gitu ya untuk kemudian meracuni pemikiran dari umat Islam sehingga seolah-olah kemajuan modernitas itu bisa dicapai dengan menjauhkan dari nilai-nilai agama. Padahal semestinya dalam perspektif Islam, kemajuan itu justru akan semakin ditopang ketika nilai-nilai agama itu semakin kuat. Karena kemajuan yang hakiki itu adalah kemajuan yang memang dia semata dipersembahkan kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Gitu. Bukan hanya sekedar pemuasan materi, pemuasan nafsu manusia gitu ya, yang justru itu akan membuat manusia ini berada dalam posisi jauh dari kemartabatan manusia yang semestinya seperti itu. Dan kembali ini adalah perang yang terus berulang ya. Sejak masa lampau sampai sekarang bagaimana nilai-nilai Barat yang menjauhkan dari agama ini akan terus berseberangan dengan nilai-nilai Islam yang justru menyatukan kehidupan ini dengan prinsip-prinsip agama. Dan ya dilalahnya sekarang ini menyerang heritage atau apa simbol ya dari dunia Islam, Arab Saudi dengan bendera syahadatnya gitu ya, yang di situ ada tempat ziarahnya umat Islam, di situ makam baginda Rasulullah SAW berada. Tentu ini suatu hal yang sangat memprihatinkan, satu hal yang sangat menyedihkan ketika benteng kekuatan umat Islam yang semestinya dijaga di tempat lahirnya agama ini mulai dikotori dengan nilai-nilai Barat yang itu menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan ini. Saya pikir ini suatu hal yang harus kita suarakan agar kemudian kesucian dari agama ini bisa kita jaga. Seperti itu, Bung Aziz. Baik, Bung Budi, kalau kita lihat ya, ini kan dampaknya cukup luar biasa ya, terutama bagi dunia Islam ya, selain di Timur Tengah sana. Nah, kemudian kalau kita mencermati bahaya dari visi 2030 yang dilakukan oleh Arab Saudi ini kira-kira ini menurut Anda, bagaimana cara untuk menyelamatkan Arab Saudi dari hal yang terpuruk tersebut ya, agar Arab Saudi juga bisa bangkit dan juga bisa bangkit dari kemunduran dan juga tentu bisa menginspirasi ya negeri-negeri kaum muslimin yang lain untuk kemudian bangkit begitu.
Ya, ini bukan sekedar agenda state by state ya, satu negara sah, tapi ini adalah agenda global yang dicanangkan oleh Barat gitu. Bagaimana mereka mempertahankan status quo dengan kapitalisme globalnya, mereka kemudian menginginkan ada budaya global, budaya yang disetir oleh Barat sesuai dengan nilai-nilai Barat, dan itu yang kemudian mereka pupuk, jaga, dan pertahankan. Tentu kita umat Islam yang memang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, harus kemudian melakukan ya perlawanan, kita bisa sebut seperti itu, agar kemudian nilai-nilai kapitalisme Barat yang rusak dan merusak ini jangan sampai kemudian menjadikan umat manusia jatuh kepada keterpurukannya seperti itu. Maka karena ini adalah agenda global, tentu ini harus menjadi keprihatinan kita secara global gitu ya. Harus ada movement atau gerakan-gerakan politik yang melakukan perlawanan terhadap agenda global Barat ini. Ya kalau kemudian state sekarang atau negara-negara sekarang ini sudah dikuasai oleh agen-agen Barat gitu ya, sehingga seolah-olah Barat ini dengan mudah, dengan mulus untuk melancarkan agenda-agenda mereka, maka disinilah peran non-state actor untuk kemudian bisa turut berperan, melakukan international movement untuk melawan agenda-agenda Barat yang tentu ini akan terus berusaha untuk menjauhkan dari nilai-nilai Islam ini. Saya pikir itu yang kemudian harus kita dorong agar kemudian umat ini semakin paham, semakin sadar bahwa apa yang terjadi ini bukan sekedar sebuah peristiwa di suatu negara saja, tetapi ini adalah agenda global yang membutuhkan kerjasama bahu-membahu, satu kesatuan ya umat ini untuk bisa membangun kekuatan untuk melawan ini. Karena sekarang tidak ada satupun negara di dunia yang melawan gitu ya. Kalaupun ada mungkin dalam perspektif ideologi yang berbeda gitu ya, bukan dalam perspektif Islam. Karena negeri Muslim saya pikir sekarang semuanya sudah berada di bawah arahan dan kendali kapitalisme global. Gitu. Maka disinilah kita juga harus membangun kekuatan ini, dan tentu dalam konteks masing-masing negeri ya harus kita ingatkan ya penguasa kita di masing-masing negeri agar kemudian waspada dan jangan sampai mereka lengah dan terbawa arus dari kapitalisme global. Itu Bung Aziz. Baik, Bung Budi Mulyana nih, Masya Allah ini terima kasih ya luar biasa atas pencerahannya ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya, Bung Budi di lain waktu dan lain kesempatan. Ya. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum, Bung Budi Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan info terupdate dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.